Ini kita langsung ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan itu belanjanya kan mesti digenjot kalau kita supaya ekonominya bergerak, tapi masih ada silpanya loh, Prof. Jadi yang pertama, saya mengapresiasi optimisme dari pelaku usaha ini. Sebab kalau pelaku usaha sudah optimis, politisi tinggal mendorong agar optimisme itu dijalankan dengan kehati-hatian, kewaspadaan. Jangan sampai optimisme itu membuat kita takabur, lupa diri. Nah, soal tadi belanja yang masih menumpuk lebih dari 500 triliun di daerah dan seterusnya, ini kan penyakit yang setiap tahun ada, seperti inflasi cabai, persoalan-persoalan yang kita bahas ini kan sudah dibahas 50 tahun yang lalu. Jadi Dan itu berulang. sebabnya itu sebabnya kita harus mencari metode yang terbaik agar penyakit ini bisa disembuhkan. Nah, salah satu caranya adalah ketika kami melakukan kajian, sering sekali petunjuk-petunjuk teknis itu berubah-ubah. Daerah itu mengeluh, kenapa setiap kali kita menunggu sesuatu ada perubahan petunjuk teknis, sehingga mereka selalu menunggu konfirmasi dulu ke pusat. Nah, ini mempersulit daerah untuk segera membelanjakan anggarannya. Tentu terus kemudian kontrak-kontrak yang harus menunggu petunjuk-petunjuk teknis itu. Ini mempersulit. Tentu saya tidak menafikan motif-motif lain ya, tetapi itu selalu terjadi. Ini kan berarti ada sesuatu yang permanen, sesuatu yang by design ya selalu dibuat supaya bisa berulang seperti ini. Ini yang harus dipecahkan, harus solution oriented. Itu sebabnya kami setuju secara normatif harus digenjot agar belanja dipercepat, agar serapan untuk produk-produk UMKM dengan tadi TKDN yang sudah ditentukan 40% ya, itu bagus. Tapi penyakit ini kan berulang terus. Why? Nah, pertanyaan ini yang selalu tidak pernah dijawab dengan baik. Sama dengan defisit APBN, kita selalu defisit ya sejak Orde Baru ya. Tetapi kenapa kok tidak bisa kita membuat anggaran surplus misalnya? Kan ini pertanyaan besar. Subsidi, kita sadar subsidi salah sasaran. Karena subsidi yang terbaik untuk orang, bukan untuk barang. Tapi kan kita pertahankan terus penyakit ini. Berarti banyak kenyamanan-kenyamanan yang dilahirkan dari status quo seperti ini. Itu. Coba kita tanya Pak Raden, ini ada beberapa catatan yang kemudian perlu evaluasi agar nanti di tahun depan ada perbaikan-perbaikan, karena reformasi struktural yang dicanangkan sebenarnya sudah ada progresnya jadi lebih baik lagi. Nah, agar lebih baik dan pertumbuhan yang ditargetkan itu bisa tercapai, tentunya bagaimana kemudian strategi pemerintah Pak Raden? Pertama, komplain dari bapak-bapak ya, baik itu pengusaha maupun saya pikir pengamat itu kita hargai itu. Tapi juga kita lihat bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan itu kan ada. Memang persoalannya adalah kita nggak bisa mengharapkan itu overnight. Apa yang dikatakan oleh Bapak dari DPR ini, teman saya lama ini saya pikir adalah masalahnya itu adalah di kita semua yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Ya, ini kan sudah masalahnya tadi yang Bapak katakan itu adalah sudah masalahnya sampai ke budaya kita, mungkin ini yang kita harus perbaiki. Nah, menurut saya sih kita harus perbaiki bersama ini. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi APBN, saya pikir dari sisi kerangkanya sudah benar. Nah, implementasi di lapangan memang itu yang masih menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekarang ini apa yang dikatakan tadi bahwa sangat sering sekali kita lihat, bukan sangat sering, malah trennya selalu begitu. Kita sangat menjumpai bahwa menjelang akhir tahun baru belanjanya jor-joran. Ya. Juga memang ada tipikalnya itu kita membayar juga kepada para kontraktor itu menjelang akhir tahun. Mungkin ini yang dikatakan tadi, harapan kita adalah bahwa pemerintah harus memperbaiki dari sisi administrasinya ini administrasinya, karena tidak baik juga buat para misalkan kontraktor yang kita sudah pakai
jasa mereka baru kita bayar 3 bulan atau 5 bulan berikutnya. Kenapa nggak dilakukan sekarang? Kenapa nggak dilakukan 3 bulan sebelumnya yang mereka bisa belanja? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya pikir tadi kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi kita selama 3 kuartal berturut-turut itu kan di atas 5% dan terjadi percepatan. Iya. Sampai 5,7%. Bahwa apa yang diingatkan oleh Bapak Presiden melalui pertemuan-pertemuan secara terbuka adalah saya pikir hal yang baik juga. Bahwa tahun depan kalau kita lihat tadi bagaimana range dari prediksi-prediksi itu kan makin lebar. Kalau jarak dari yang rendah ke yang paling tinggi itu makin lebar, itu berarti ketidakpastian tinggi itu. Jadi misalkan kalau jaraknya itu sempit dari 4,8 ke 5,2, itu kan 0,4 itu dibandingkan dengan 4,5 ke 5,5 tadi itu menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memprediksi. Itu yang paling simpel kita lihat. Kenapa sulit memprediksi? Memang sangat sulit sekali. Kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi tahun depan. Sama juga kalau kita ditanya mengenai exchange rate atau rupiah pun tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas saya pikir kita itu ya secara relatif itu jauh lebih baik dari banyak negara. Itu adalah satu penghiburan juga buat kita kan, bahwa kemungkinan tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini pasti. Ya. Tapi kemudian kita lihat dibandingkan dengan banyak negara lain, sebetulnya kita relatif oke. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bobi itu benar, karena ketergantungan kita kepada ekspor itu hanya sekitar 20-25%. Kita sangat tergantung kepada domestic demand ini. Ya, jadi permintaan dalam negeri. Permintaan dalam negeri kita yang kuat inilah sebetulnya yang menjadi senjata kita utama. Dibandingkan dengan banyak negara yang terlampau tergantung kepada ekspor, mereka sekarang kena. Ya. Jadi karena permintaan dunia kan menurun ini. Ya, ekspor tadi dikatakan sudah mulai menurun. Tetapi untung domestic demand kita, permintaan dalam negeri kita masih ada. Nah, disinilah mungkin nanti ada fleksibilitas baik dari belanja yang dikatakan tadi. Jadi kalau memang tahun ini agak seret itu belanjanya, tahun depan nggak boleh lagi itu. Jadi apa yang diingatkan oleh tadi Bapak ini adalah bahwa tahun depan itu tidak boleh diulang. Nah, itu yang perlu saya pikir peringatan-peringatan bahwa tidak lagi business as usual seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu bagus sekali. Demikian juga bukan hanya kepada pemerintah ya, atau birokrasi, tetapi kepada dunia usaha juga, kepada rumah tangga juga. Ya, rumah tangga itu artinya jangan menjadi takut untuk belanja juga. Belanjalah normal ya. Kalau masih ada uang belanjalah. Karena kalau tidak belanja domestic demand-nya menjadi turun. Ya. Orang Indonesia tidak pernah takut belanja, justru dahaga belanjanya luar biasa. Apalagi akhir tahun, orang-orang sudah sibuk mau liburan kemana kira-kira begitu ya. Yang berat adalah uang untuk belanjanya ini yang nggak punya itu. Kan? Kita jeda dulu saja, kita akan lanjutkan.